Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam. Dan hari ini kita memasuki pelajaran pada bab 6, yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kejujuran, hormat kepada orang tua, dan saling menghargai. Ketiga akhlak ini tentunya sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang yang benar-benar memiliki budi pekerti yang paling agung, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Kalam ayat 4, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pertama-tama kita memasuki tentang kejujuran, yaitu menjadi orang yang jujur. Nah, kemudian kita memasuki kejujuran sebagai cermin keimanan. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dikatakan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ada dua perintah yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu untuk menjadi seorang yang beriman maka kita harus bertakwa dan jujur dengan berkata yang benar. Nah, kemudian kita masuk kepada makna kejujuran dan contohnya. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah artinya menunaikan semua hal yang merupakan ajaran yang diperintahkannya. Contohnya adalah menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Artinya berdisiplin untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi keinginan dirinya. Contohnya, ingin menjadi orang pandai. Maka kejujuran terhadap diri sendiri harus membuat diri ini atau sholih dan sholihah untuk rajin belajar. Selanjutnya, jujur kepada orang lain. Artinya, melakukan dan mengatakan kebenaran kepada orang lain. Misalnya, Ahmad menitipkan uang 10.000 kepadamu agar disampaikan kepada Denny. Kemudian kamu menyampaikannya sesuai dengan jumlah yang dititipkannya. Sedangkan kebenaran dalam bentuk perkataan adalah tidak berbohong kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Nah, berarti tidak jujur atau berdusta adalah salah satu ciri orang munafik. Makanya kita harus jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan tentunya kepada orang lain. Kemudian, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah sebagai cermin dari keimanan. Kenapa? Karena hal ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, di buku Sholih dan Sholihah halaman 85 itu salah ya. Yang sebenarnya adalah ayat 83. Bukan ayat 183 ya. Selanjutnya, makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru beserta contohnya. Yang pertama dulu adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Mereka wajib dihormati dan dipatuhi, sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah. Ibu telah mengandung dan melahirkan kita, dan bersama ayah telah mengasuh serta membesarkan kita. Maka kita harus berbuat baik kepadanya, segera menjawab panggilannya dengan lemah lembut, dan hampirilah dia. Jika sedang dinasihati, dengarkanlah dan laksanakanlah nasihatnya. Bahagiakan orang tua kita, salah satunya adalah dengan belajar sungguh-sungguh agar berprestasi dan menjadi kebanggaan mereka. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah sebagai pengganti posisi orang tua ketika berada di sekolah. Oleh karena itu, hormatilah para guru seperti menghormati kedua orang tua kita di rumah, patuhilah perintahnya, dan dengarkanlah baik-baik pelajarannya, lalu amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah saling menghargai sesama manusia. Saling menghargai sesama manusia juga salah satu cermin dari keimanan, yang mana yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan yang ada di antara sesama manusia, baik menyangkut jenis kelamin, seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maupun perbedaan suku, ras, dan bahasa, semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai sumber kemuliaan, tapi kemuliaan di sisi Allah hanya terletak pada ketakwaannya. Saling menghargai sesama manusia merupakan hal
yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kemudian, makna saling menghargai dan contohnya. Yang pertama adalah menghargai orang lain sesuai dengan usianya. Sikap saling menghargai itu dilakukan dalam bentuk perlakuan kepada orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya, hormat pada orang yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dan bersikap wajar kepada orang yang seusia sama. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, dia bukan dari bagian umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah menghargai agama orang lain. Nah, menghargai sesama manusia juga harus dilakukan kepada orang yang berbeda agamanya dengan kita. Sesuai dengan yang termaktub dalam surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Setiap orang punya hak untuk menganut agama yang diyakininya dan menjalankannya. Tugas kita adalah saling menghargai walaupun mereka beda agama. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain seringkali tidak bisa diseragamkan, sehingga setiap kepala cenderung memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menghormati pendapat orang lain itu dibuktikan dengan sikap-sikap seperti ini. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti nasihat dari orang tua, guru, dan orang yang berilmu, rajin mengikuti pengajian-pengajian diadakan di masjid, memperhatikan dengan seksama pelajaran guru di kelas. Yang keempat adalah mendengarkan pembicaraan orang lain dan tidak memotong pembicaraannya. Dan yang terakhir adalah mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain meskipun orang yang menyampaikannya lebih muda. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran hari ini, dan tugas untuk hari ini adalah silakan soleh dan soleha membuat video tentang impian soleh dan solehah, baik itu tentang kejujuran, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan menghargai orang lain, baik itu untuk dalam waktu dekat ini maupun saat soleh dan soleha besar nanti. Nah, yang perlu disebutkan adalah mimpinya apa, kapan melaksanakannya, dan apa yang soleh dan soleha sudah persiapkan saat ini. Misalnya, tentang kejujuran, soleh dan soleha suatu hari nanti ingin menjadi pemimpin yang jujur. Waktunya adalah saat besar nanti. Hal yang dilakukan saat ini adalah soleh dan soleha berusaha untuk selalu jujur walaupun pahit rasanya. Nah, itu tadi salah satu contohnya. Silakan soleh dan soleha pilih mau tentang kejujuran atau tentang patuh kepada orang tua dan guru, atau tentang saling menghargai. Dan Ustazah harap mimpi soleh dan soleha untuk melakukan akhlak terpuji dalam waktu dekat ini atau kemudian hari saat sudah besar nanti dapat terwujud dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar soleh dan soleha. Terima kasih atas perhatian hari ini. Salah dan khilaf Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.